Halo semuanya, kita dari Komikan Project. Jadi kita di sini bakalan bikin podcast yang kedua yaitu tentang kuliah atau kerja dulu. Jadi buat kalian nih, ini kan podcast yang mengedukasi. Jadi buat kalian yang bingung antara pengen kerja dulu atau kuliah dulu, nonton podcast ini ya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Komikan Project. Jadi kita di sini bakalan ngasih tahu ke kalian tentang pentingnya kuliah atau kerja dulu. Nah, jadi di sini gue bakal jadi host. Nama gue Indah Sari dan Nama partner gue Andi Rifai. Nah, di sini kita mengundang salah satu narasumber yang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Bakri. Halo Kanila. Halo. Nih, nggak usah basa-basi aja ya Kak, langsung pertanyaannya. Boleh. Apa tuh? Kakak itu di Universitas Bakri ngambil jurusan Ilkom ya? Iya, aku di Universitas Bakri ngambil jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan Markom. Oh, pemintaan makro. Nih, langsung aja Nam. Menurut Nilam tuh baik kuliah dulu atau kerja sih? Gimana nggak dengar? Alasannya gitu. Nih menurut Nilam tuh dengan kuliah dulu kuliah sambil kerja atau kerja dulu baru kuliah? Coba deh jelasin alasannya. Oke. Ini ngomongnya gue aja lah ya. Iya, nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa ya. Oke. Kalau menurut gue sendiri, menurut gue sebenarnya pilihan dari kedua itu nggak ada minus plusnya sih. Maksudnya mereka tuh sama-sama berfungsi dengan baik kalau menurut gue. Tapi kalau gue pribadi tuh penting banget sih kalau kuliah dulu dibanding kerja. Kalau menurut gue, karena kenapa lebih baik kuliah dulu baru kerja? Karena itu kita kayak ibaratnya kan di dunia pekerjaan ya. Dunia pekerjaan itu apalagi sekarang kita di zaman yang semuanya itu udah berkembang teknologi juga, apa segala macam, semuanya itu dibikin berkembang. Nah, kalau misalkan otak kita itu nggak balance sama ilmu-ilmu yang nanti bakal dipakai ke dunia kerja, itu nggak bakal ada apa-apanya juga kalau pas kita nanti di dunia kerja. Nah, berhubung gue kan masuk Bakri itu kan kuliah di ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi, peminatan Markom. Jadi gue kayak ngerasanya, oh ya udah, gue ada basic nih di bidang itu. Jadi gue melakukan untuk kuliah dulu, nih gue fokusin, tapi sambil gue kerja juga gitu untuk cari pengalaman-pengalaman dan menggali bakat-bakat yang emang ada di diri gue-nya. Kayak gitu sih. Jadi pendidikan tetap nomor satu ya Kak ya? Iya betul, karena penting juga sih buat masa depan. Karena sekarang kerja juga nyarinya juga yang pendidikan juga kan ya? Iya betul, karena rata-rata aja harus minimal D3. Iya. Atau nggak S1 gitu. Benar banget, setuju banget. Nah, ini kita langsung nanya ke tentang Bakrinya ya. Nah, di Bakri itu kan ada slogan yang mengedepankan experience the real thing. Nah, apa yang bikin kamu lebih siap terjun ke dunia pekerjaan sampai kamu bisa kerja sambil kuliah sampai kayak sekarang ini? Menurut Kanila kayak gimana? Experience-nya ya. Iya. Nah, kebetulan di Bakri, khususnya di ilmu komunikasi Bakri ini, itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang menggali terus mahasiswanya buat apa sih yang ada bakat yang punya bakat yang ada di diri kita. Jadi kayak contoh, kita ikut organisasi di ilmu komunikasi, contohnya organisasi himpunan atau panitia-panitia yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, itu salah satu bentuk pengalaman-pengalaman yang menurut gue tuh bagus banget sih. Jadi menggali, misal kayak pernah jadi anggota himpunan, pernah jadi ketua himpunan atau wakil himpunan, itu juga salah satu membangun leadership. Nah, itu juga ngaruh ke dunia pekerjaan. Kayak gitu. Jadi kayak contoh, sekarang kan kebetulan gue kemarin magang di salah satu stasiun televisi. Nah, itu ngaruh banget sih pengalaman-pengalaman waktu gue ikut organisasi pas selama masih jadi anak organisasi, itu ngaruh banget. Karena pertama kalau ikut organisasi itu kan kita ada kerjasama antara tim, terus kita brainstorm, terus kita menggali ide-ide apapun itu sama tim. Jadi itu ngaruh banget sih ke kerjaan. Karena apa-apa sekarang itu kerjaan itu nggak mungkin kita ngerjain sendiri, pasti itu sama tim, dan itu butuh pengalaman juga.
Kayak gitu sih. Hmm. Jadi, pertanyaan selanjutnya nih, kuliah sambil kerja itu Oke. enak nggak sih? Worth nggak sih? Gimana cara bagi waktunya coba? Kuliah sambil kerja worth it apa enggak? Kalau gue pribadi itu worth it sih, worth it. Cuma tetap ada minusnya juga. Minusnya mungkin kayak sometimes susah bagi waktunya. Karena dulu kebetulan kan di Ilkom itu kan banyak banget nih kegiatannya. Maksudnya kayak kegiatan-kegiatan organisasinya. Terus belum lagi juga kan tugas-tugas dari kampus. Kayak contoh mata kuliah aktivasi brand itu kan juga nguras waktu banget ya. Terus contoh kegiatan-kegiatan campaign itu segala macam. Nah, kebetulan gue kerja itu pas di mana semester 4 itu gue mulai kerja. Itu di mana kayak kegiatan itu mulai tuh kayak nggak balance. Menurut gue waktu itu gue ngerasanya nggak worth it. Tapi makin kesininya kayak gue harus bisa ngatur itu semua supaya menjadi worth it. Karena kan semua yang kita lakukan itu kan butuh yang namanya tanggung jawab ya. Jadi kayak uh, ketika gue ngambil kuliah, ya udah prioritas utama gue itu tetap kuliah. Even itu gue punya gaji atau komisi yang gede banget nih, ya gue nggak boleh ninggalin kuliah gue kayak gitu sih paling. Jadi menurut gue ya worth it aja, tapi tergantung caranya kita ngatur waktu dan bikin statement untuk kedepannya ngelangkah untuk ngelakuin itu semua itu gimana. Nih Kak, kan aku belum pernah terjun ke dunia pekerjaan kan ya. Nah, aku juga ngambil di Markom, di Ilkom Universitas Bakri itu ngambil Markom juga. Nah, menurut Kakak itu yang mata kuliah yang dipelajarin di Ilkom Bakri itu berguna nggak sih di dunia pekerjaan sekarang? Berguna banget sih. Contoh di peminatan Markom ya, kan Ilkom itu kan ada 3 peminatan. Kebetulan aku Markom. Di Markom ini ada mata kuliah yang kayak aktivasi brand, terus strategi pemasaran sosialnya juga. Nah itu kan kita waktu itu kayak bikin suatu campaign. Ya benar banget. Dimana itu ngaruh banget ke kerjaan aku sekarang. Kebetulan aku kerja di bagian entertain gitu kan. Entertain itu ngaruh banget karena kayak pertama di Markom itu, di Ilkom Bakri, kita tuh diajarin sama dosen-dosennya kan waktu itu gimana cara kita memasarkan media sosial, gimana cara kita nge-brandingkan brand kita, gimana cara kita strategi-strateginya kayak gitu. Jadi itu ngaruh banget sih ke kerjaan aku. Berguna banget. Pencapaian Kakak yang udah Kakak dapat di dunia pekerjaan itu apa aja? Pencapaian ya. Kalau pencapaian sih belum lah, baru sama-sama belajar aja kok. Paling ya kayak mungkin sekarang lagi fokus di dunia kayak entertain gitulah, ngurus-ngurus talent gitu aja sih. Lebih ke pengalaman baru sih. Coba dong ceritain pengalaman terburuk, terus bagaimana cara bisa meyakinkan diri untuk bangkit lagi. Gimana? Sorry putus-putus. Coba dong ceritain pengalaman terburuk lo nih, dan bagaimana cara kamu meyakinkan diri untuk bangkit lagi. Pengalaman terburuk, gimana cara gue bangkitin lagi gitu ya? Yeah. Pengalaman terburuk apa nih, kuliah atau kerja? Dua-duanya. Dua-duanya. Yeah. Oke. Gue cerita lebih singkat aja ya. Kalau di dunia perkuliahan ya, pada saat itu waktu gue ikut organisasi itu jadi kan kayak maksudnya lebih ke waktunya aja. Jadi kayak sempat ada beberapa matkul itu yang gue nggak bisa balance, nggak bisa fokus, sampai pada akhirnya emang ada dua matkul itu nilainya turun, tapi turunnya nggak turun banget tuh. Terus kayak gue ngebangkitin diri gue nya ya dengan cara gue harus pinter-pinter ngatur waktu aja sih. Secara nggak langsung kan kita di di ilmu komunikasi kan kita belajar yang namanya lobby dan negosiasi. Nah, biasanya itu ilmu itu juga bisa dipakai ketika kita di dalam organisasi. Kayak contoh, kita pengen ngadain meeting sama organisasi nih. Ya kita negosiasi dulu nih sama tim-timnya. Oh, gue ada kelas jam segini, gue nggak bisa ninggalin ya, ini penting banget gitu-gitu. Jadi ketika gue ada kelas ya gue harus kelas. Kayak ketika gue nggak kelas ya udah gue kembali lagi ke organisasi gue kayak gitu. Nah, kalau pengalaman terburuk di dunia pekerjaan sih kayak lebih apa ya?
lebih kayak ini aja sih, mungkin pertama sama karena gue kerja sambil kuliah itu lebih ke waktu aja sih, kayak sebenarnya kelemahannya itu lebih ke waktu, karena waktu itu gue di kantor gue yang lama itu kebetulan agak susah untuk izin-izin kuliah gitulah, harus punya alasan yang benar-benar bagus biar bisa diizin kuliah, padahal ya sebenarnya gue kan ibaratnya kuliah sambil kerja harusnya sih bisa diizinin ya, cuman ya udahlah, itu jadi suatu masalah bagi gue sampai pada akhirnya gue keluar dari kantor itu. Terus gue untuk bangkitnya lagi ya gimana ya udahlah, yang penting kan gue niat kerja itu gak cuman cari uang doang ya, cari cuan segala macam, tapi gue juga cari pengalaman di dunia kerja supaya nanti di CV gue itu gak cuman satu pekerjaan doang, tapi gue punya pengalaman banyak banget sama apa yang udah gue lakuin kayak gitu. Jadi gue nggak yang misal gue udah ngelakuin kesalahan kemarin nih, terus gue nggak bisa kerja lagi, gue nggak sampai mikirnya kayak gitu sih. Jadi gue orangnya emang cepat mikir, oh ya udah kalau misalkan gue udah nggak di kantor itu ya udah gue cari lagi aja, masih banyak perusahaan yang emang bisa nerima gitu loh. Yang penting dari kitanya percaya diri aja sih, dan terutama harus punya niat mau kerja tuh mau ngapain, mau cari duit aja, mau cari temen, cari jodoh, cari apa, nah itu harus dipikirin banget. Nah kalau gue pribadi kan emang orangnya pengennya ya udah cari cuan mulu gitu, jadi ya udah orangnya cepat bangkit gitu sih. Yang penting percaya diri. Dan intinya juga harus ada kemauan dari diri sendiri juga ya Kak. Iya betul. Untuk bisa ngelakuin apapun. Nah, Betul. kita di sini pengen tahu dong Kak, kan aku di sini cuma kuliah aja nih, belum pernah terjun ke dunia pekerjaan. Pengen tahu keluh kesah yang Kanila merasain tuh pas kerja tuh kayak gimana? Selain capek dan nggak bisa ngatur waktu tuh apalagi gitu? Apa ya? Aku emang lebih ke nggak bisa ngatur waktunya sih. Waktu itu emang waktunya nggak benar-benar berantakan doang. Lebih ke waktu sih, karena kayak susah kan. Pertama, saya harus bagi antara fokus ke dunia perkuliahan, terus fokus sama organisasi. Belum lagi kan kita juga masih punya keluarga ya di rumah. Yeah. Jadi kayak harus bagi waktu sama keluarga. Itu yang susah banget sih. Kadang juga waktu itu kerjaan gue Sabtu atau Minggu itu kayak suka ada kegiatan. Terus juga kampus juga sering banget lah ya teman-teman di sini kayak rapat-rapat lah organisasi, kadang hari libur juga masih tetap rapat. Jadi kayak lebih waktu aja sih. Tapi itu semua juga bukan beban ya teman-teman. Jadi kayak ketika kita ngelakuin sesuatu ya udah jangan takut untuk ngatur waktunya. Justru kalau misalkan kita nggak nyoba ya kita nggak akan pernah bisa sih cara ngatur waktunya itu gimana, sedangkan kita nggak pernah ngelakuin itu. Yang penting ngelakuin aja lah yang terbaik. Misalkan kalian punya keinginan pengen kerja sambil kuliah, ya it's okay, nggak ada yang salah juga kok kerja sambil kuliah. Yang penting dari kitanya itu gimana ngatur waktunya, dan jangan pernah ngelupain prioritas kita kuliah. Kayak gitu sih. Tetap pendidikan tetap penting ya Kak? Iya. Ada tips nggak sih Lam buat calon-calon maba yang masih bingung antara milih kerja atau kuliah dulu? Tipsnya ya jangan bingung aja sih menurut gue, kayak karena di dunia perkuliahan itu kita bukan cuma cari ilmu ya, tapi kita juga cari pengalaman. Seperti slogannya Bakri kan, experience the real things. Itu kayak ya udah kita benar-benar dituntut untuk cari pengalaman juga, bukan cuma cari ilmu. Dari yang kita dapatkan ilmu, dari ilmu kita bisa praktekkan di dunia kerjaan atau di dunia kehidupan, sehingga bisa menjadikan suatu pengalaman kita. Jadi kayak ya udah nggak usah banyak bingung. Kalau misalkan bingung itu ya nggak bakal nemu ujungnya, dan nggak bakal nemu yang namanya pengalaman yang seru banget sih. Apalagi di dunia perkuliahan itu pengalaman seru tuh banyak banget. Jadi nggak cuma kita belajar sama dosen, nggak cuma kita belajar di kelas, tapi kita bisa belajar di dunia organisasi. Di organisasi kita bisa dapat teman baru. Nah dari teman baru itu kita bisa tukeran ilmu ya kan. Dari tukeran ilmu bisa dapat rezeki, dari rezeki bisa juga kerjaan apa segala macam bentuknya. Gitu sih palingan. Jadi jangan banyak bingung, lakukan yang terbaik aja. Setuju banget. Jadi ini kalimat-kalimat juga untuk nyemangatin orang-orang yang masih, kan banyak anak SMA yang
udah lulus tapi masih malas untuk ngapa-ngapain, untuk kuliah, untuk Iya. kerja, maunya di rumah aja gitu-gitu. Iya. Jadi ini tips juga untuk kalian yang masih pada bingung, yang masih pada bingung mau kuliah dulu atau kerja dulu. Pokoknya masa depan itu penting. Kuliah juga penting untuk masa depan. Betul. Tuh. Intinya sih pendidikan ya lebih penting kan. Lebih penting pendidikan, tapi ya nggak lupa dengan, maksudnya kayak kita fokus ke pendidikan tapi jangan lupa sama bakat yang kita punya. Jangan lupa dikembangkan. Harus digali terus bakat dari diri sendiri Iya, ya. betul. Jangan Biar nggak malu-malu lah. sia-sia. Dan intinya juga harus percaya diri. Ya, percaya diri itu pasti. Percaya diri, pokoknya jangan banyak bingung lah. Action, pokoknya harus action. Harus berani action. Jangan cuman kayak, oh gue pengen kerja deh, gue pengen deh beli ini, beli itu pakai duit sendiri ya. Tapi action dari lo tuh apa? Iya, benar. Lo pengen ini, pengen itu, action lo cuman rebahan di kasur doang, bangun siang gitu-gitu ya nggak bisa. Dan masih minta-minta sama orang tua juga gitu, yang ngerepotin juga. Betul. Sekarang banyak juga kok anak-anak kuliah itu yang sukses, dia bisa sambil usaha, banyak banget. Apalagi anak-anak Bakri juga banyak banget kok yang sepantaran kita nih kayak sambil usaha. Bisnis online ya, karena lagi COVID juga. Bisnis. Nah, dari ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan kemarin, itu kan kita dapat tuh kayak contoh mata kuliah strategi pemasaran, segala macam. Nah, itu kita gunain tuh ilmunya ke dalam bisnis yang mau kalian bangun, itu juga bisa. Gitu sih paling. Itu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Oke. Ya, sekian wawancara kali ini dengan narasumber kami. Wassalamualaikum. Makasih banget Kak udah nyempatin waktunya untuk mau diinterview dan jadi narasumber kita. Iya, it's okay. Semangat ya guys.